Mulai bulan depan, semua gajimu masuk ke rekening ibu, tuntut mertuaku dengan angkuh. Sementara aku hanya bisa menunduk diam saat mereka melabeliku sebagai istri beban yang dianggap hanya menghabiskan listrik di depan laptop. Mereka tidak pernah menyangka bahwa laptop yang mereka hina itu sebenarnya adalah sumber napas badi rumah mewah yang mereka tempati. Dan aku telah menyiapkan skenario pembalasan paling gila dengan memanfaatkan fobia terbesar sang mertua. Saat gerbang dibuka dan puluhan kucing menyambut mereka, bukan hanya ketakutan irasional yang pecah, melainkan juga topeng kebohongan suamiku yang selama ini hidup dari kucuran dan aku. Hingga akhirnya mereka harus sadar bahwa menghina tangan yang memberi makan adalah tiket satu arah menuju gang sempit kemelaratan. Sebelum cerita dimulai, cari tempat yang tenang, duduk dengan nyaman, dan simak kisahnya. Jangan lupa klik tombol lonceng untuk subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langit sudah benar-benar gelap dan pekat ketika Faza, suamiku, akhirnya melangkah masuk ke dalam rumah. Suara deru motornya yang khas di depan gerbang selalu menjadi pertanda bahwa hari kerjanya telah usai. Aku, Hanum, saat itu baru saja menutup laptop setelah menyelesaikan rapat daring terakhirku dengan klien dari Singapura. Rapat itu berjalan cukup alot, penuh dengan perdebatan mengenai visualisasi data. Tetapi pada akhirnya, aku berhasil mengamankan proyek besar yang sudah lama aku incar. Aku meregangkan punggungku yang terasa kaku dan pegal setelah berjam-jam duduk tegak di depan 3 monitor besar yang menyala terang di ruang kerja pribadiku. Hijab bergo yang kupakai sejak sore terasa sedikit miring dan gerah, tetapi aku tidak terlalu peduli. Seharusnya aku sudah bisa merebahkan diri dan beristirahat. Namun aku masih memiliki satu tugas rumah tangga lagi, menyiapkan makan malam. Faza adalah tipe pria yang sangat kolot dalam hal makanan. Ia selalu ingin makan masakan rumah, seberapapun lelahnya aku hari itu. Aku melangkah turun ke dapur dengan kaki yang terasa berat. Aroma tumis kangkung yang segar dan ayam goreng lengkuas yang gurih sudah mulai tercium. Sisa masakan sore tadi yang hanya perlu kupanaskan sebentar. Perlu diketahui, profesiku adalah seorang analis data lepas untuk berbagai perusahaan internasional. Pekerjaanku memang terlihat santai karena dilakukan dari rumah, namun menuntut konsentrasi tinggi dan pemahaman mendalam tentang statistik. Penghasilanku, jika jujur, sebenarnya jauh melampaui gaji Faza sebagai staf administrasi biasa di sebuah perusahaan swasta. Namun Faza tidak pernah tahu jumlah persisnya. Sejak awal pernikahan, ia memintaku untuk tetap terlihat seperti istri yang didukung suami, agar ego dan wibawanya di depan keluarga besarnya tetap terjaga. Dan yang pasti, keluarganya, terutama Ibu Weti, ibu mertuaku, sama sekali tidak tahu bahwa akulah tulang punggung finansial yang sebenarnya. Di mata mereka, aku hanyalah seorang istri pengangguran, beban hidup, yang hanya duduk diam di depan laptop sepanjang hari, tanpa menghasilkan apa-apa selain tagihan listrik yang membengkak. Assalamualaikum, suara Faza terdengar berat dan lelah dari arah pintu depan. Waalaikumsalam mas, baru pulang. Ayo langsung makan, aku sudah siapkan semuanya di meja. Jawabku lembut sambil sigap mengambilkan piring dan sendok untuknya. Faza tidak langsung duduk. Ia tampak sangat gelisah, wajahnya kusam dan bahunya layu seolah memikul beban dunia. Dek, maaf, katanya pelan dengan nada penuh penyesalan. Tadi ibu telepon. Katanya ibu mau mampir ke sini, sekalian sama Bila. Jantungku terasa mencelos. Di dalam kamus keluargaku, kata mampir dari Ibu Weti dan Bila, adik iparku, tidak pernah mengandung arti yang baik. Itu adalah kode untuk inspeksi mendadak, makan gratis yang diikuti kritik tajam, dan kemungkinan besar permintaan uang yang akan memeras kantong. Benar saja, hanya berselang 15 menit kemudian, suara motor metik Bila terdengar menderu di depan gerbang. Tanpa menunggu dibukakan pintu atau mengetuk, Ibu Weti langsung melangkah masuk, diikuti Bila di belakangnya yang sibuk memainkan ponsel. Mereka bahkan tidak repot-repot menyapa atau bertanya kabar. Keduanya langsung berjalan menuju meja makan dan menarik kursi dengan suara decitan yang kasar. "Masak apa kamu malam ini, Num?" tanya Ibu Weti dengan nada datar, sembari mengangkat tutup saji, menginspeksi lauk seolah dia adalah juri lomba memasak. "Ayam lagi? Apa kamu tidak bosan? Minyaknya banyak sekali. Faza ini kolesterolnya bisa naik kalau terus-menerus kamu beri makan begini. Kamu itu harusnya belajar masak yang lebih sehat." Bila yang sudah duduk nyaman, menimpali dengan nada sinis. "Aku lagi diet, Mbak. Mestinya ada salad buah atau setidaknya sayuran rebus. Ini masakan berat semua. Tidak kasihan sama Mas Faza yang sudah capek cari uang." Aku hanya terdiam, berusaha menelan bulat-bulat harga diriku demi menjaga perasaan suamiku. Aku terus mengambilkan nasi untuk Faza, sementara Ibu Weti dan Bila mulai makan dengan sangat lahap, seolah-olah mengkhianati kritik yang baru saja mereka lontarkan. Suasana di meja makan terasa sangat dingin, hanya suara denting sentok dan garpu yang beradu dengan piring porselen yang kaku. Setelah piring mereka bersih tak bersisa, Ibu Weti meletakkan sendoknya dengan sengaja hingga menimbulkan bunyi klang yang keras di piring.
Faza, katanya dengan nada memerintah yang absolut. Faza mengangkat wajahnya dengan ragu, tanpa ketakutan. Mulai bulan depan, semua gajimu harus masuk ke rekening ibu, semuanya, tanpa kecuali. Aku berhenti mengunyah. Nasi di mulutku terasa seperti pasir. Faza membeku di tempatnya, matanya menatap kosong ke arah piring. Maksud ibu apa? Lalu bagaimana dengan kebutuhan rumah kami? Tanya Faza dengan suara yang hampir menghilang. Ibu Weti menoleh padaku dengan sorot mata yang penuh kebencian dan penghakiman. Kamu ini laki-laki, Faza. Kamu sudah bekerja keras, tapi hidupmu tidak jelas perkembangannya. Istrimu ini tidak becus mengurus uangmu. Lihat saja rumah ini. Perabotannya begitu-begitu saja. Masaknya boros. Dan Hanum ini kerjaannya tidak jelas. Cuma duduk di depan laptop menghabiskan listrik seharian. Kamu itu dibodohi, Diaza. Mulai sekarang, biar ibu yang urus keuangan kalian, agar masa depanmu terjamin dan tidak habis dimakan istri yang cuma jadi beban ini. Bila menyambung dengan tawa kecil yang menyebalkan. Betul itu, Mas. Kasihan Mas Faza kerja banting tulang. Tapi Mbak Hanum cuma main-main di rumah. Biar ibu yang pegang. Nanti kalau Mbak Hanum butuh uang belanja, baru minta ke ibu dengan rincian yang jelas. Penghinaan itu sudah sampai di batas yang bisa kutoleransi. Mereka tidak tahu bahwa rumah yang mereka duduki sekarang adalah hasil cicilanku yang lunas lebih cepat berkat bonus dari klien luar negeri. Mereka tidak tahu bahwa mobil yang sering dipakai Bila untuk bergaya adalah aku yang melunasi angsurannya setiap bulan. Namun Faza tetap diam. Ia hanya menunduk, tidak berani membela istrinya, bahkan ketika ibunya mengancam bahwa surga seorang anak laki-laki ada di telapak kaki ibu. Malam itu, setelah mereka pergi dengan langkah angkuh seolah baru saja memenangkan lotre, Faza hanya bisa menghampiriku dan membisikkan kata sabar yang kini terdengar seperti makian di telingaku. Sabar ada batasnya, Faza. Dan malam ini, batas itu sudah pecah. Pagi harinya, aku terbangun dengan kepala yang sangat jernih dan tekad yang sudah membatu. Aku teringat pada sebuah kejadian beberapa tahun lalu, saat Ibu Weti hampir pingsan karena melihat seekor kucing kampung yang tanpa sengaja masuk ke ruang tamunya. Dia memiliki fobia kucing yang sangat parah, sebuah ketakutan irasional yang membuatnya bisa menjerit histeris hingga sesak napas jika hewan itu menyentuh kuritnya. Rencana mulai tersusun di kepalaku. Pukul 2 dini hari, saat Faza masih tertidur pulas akibat stres yang dialaminya, aku mulai bergerak dalam diam. Aku menghubungi Pak Wardi, seorang pemilik shelter penyelamatan hewan yang sudah bertahun-tahun menjadi tempatku menyalurkan donasi bulanan. Aku memintanya untuk mengantarkan semua kucing yang siap diadopsi di shelternya ke rumahku sebelum subuh. Aku akan menanggung seluruh biaya logistik dan perawatannya. Sembari menunggu Pak Wardi, aku mulai mengamankan barang-barang berhargaku ke dalam kamar kerja pribadiku yang sudah kupasangi kunci tambahan. Aku mengeluarkan semua stok makanan kucing yang memang sering kupesan diam-diam untuk memberi makan kucing-kucing di jalanan. Aku menyebarkan butiran makanan itu di seluruh teras, ruang tamu, hingga lorong menuju dapur. Aku juga menaburkan catnip, tanaman yang sangat disukai kucing, di setiap sudut lantai. Aku ingin membuat rumah ini menjadi surga bagi makhluk-makhluk berbulu itu, sekaligus menjadi neraka yang nyata bagi Ibu Weti. Pukul 5 pagi, sebuah funbox milik Pak Wardi tiba di depan rumah. 21 ekor kucing dari berbagai jenis, mulai dari Persia yang anggun hingga kucing kampung yang lincah, dilepaskan di halaman dan ruang tamuku. Mereka langsung menyerbu makanan dan catnip, menciptakan kegaduhan kecil yang menyenangkan bagiku. Faza terbangun dengan wajah bingung dan pucat pasi saat ia keluar dari kamar tamu dan menemukan ruang tamunya sudah berubah menjadi markas kucing. "Hanum, apa-apaan ini? Kamu tahu ibu sangat takut kucing," teriaknya panik. Aku hanya menatapnya dengan pandangan dingin sembari menyesap teh melatiku di meja dapur. "Sebentar lagi ibumu akan datang untuk mengambil kartu ATM-mu, kan? Biarkan saja mereka bertamu, Mas. Aku ingin mereka disambut oleh teman-teman baruku," kataku tanpa ekspresi. Benar saja, pukul 7 pagi, suara motor metik itu kembali terdengar. Ibu Weti dan Bila datang dengan penuh percaya diri, siap untuk melakukan eksekusi finansial terhadap Faza. Saat Ibu Weti mendorong gerbang dan melihat puluhan kucing berhamburan menyambutnya, jeritan teror yang murni pecah dari mulutnya. Suaranya melengking tinggi, memecah kesunyian pagi. Aku keluar dari pintu depan dengan sangat santai, membawa kantong kecil berisi treats kucing. Aku melempar segenggam treats tepat ke arah kaki Ibu Weti yang membuat kucing-kucing itu secara refleks mengerumuninya dengan antusias. Ibu Weti berteriak seperti orang gila, berusaha memanjat pagar gerbang sembari memaki-maki. Bila mencoba membantu, tetapi dia sendiri ketakutan melihat begitu banyak hewan di sana. "Hanum, usir hewan-hewan kotor ini. Faza, ceraikan istrimu yang gila ini sekarang juga," teriak Ibu Weti dengan napas yang mulai tersengal-sengal. Inilah saatnya. Aku tidak lagi akan diam. Aku mengeluarkan sebuah amplop coklat besar dari tas kerjaku.
Mas Faza tidak bisa menceraikanku dengan mudah, Ibu. Karena jika dia melakukannya, kalian semua akan tidur di bawah jembatan malam ini, kataku dengan suara lantang yang menghentikan jeritan Ibu Weti sesaat. Aku melemparkan dokumen pertama, bukti kepemilikan rumah yang sah atas namaku sendiri. Rumah ini milikku, bukan milik Faza. Lalu dokumen kedua, bukti transfer pelunasan mobil yang selama ini diklaim Faza sebagai hasil kerja kerasnya. Dokumen ketiga adalah yang paling menghancurkan. Surat pemutusan hubungan kerja atau PHK Faza yang sudah tertanggal 8 bulan yang lalu. Faza sudah tidak bekerja selama 8 bulan. Selama ini dia hidup dari uang main-main yang kuhasilkan dari laptop ini. Dia berbohong pada kalian, dan dia membiarkan aku dihina agar egonya tetap aman. Wajah Ibu Weti yang tadi memerah karena marah, kini berubah menjadi pucat pasi, seperti mayat. Bila hanya bisa ternganga, ponselnya hampir jatuh dari genggamannya. Jadi selama ini kita makan dari uang Hanum, gumam Bila dengan suara bergetar. Aku tersenyum pahit. Ibu mau mengelola gaji Faza. Gaji yang mana? Gaji fiktif yang dia karang itu. Ibu menyebutku istri beban. Padahal akulah yang membayar setiap butir nasi yang masuk ke perut Ibu dan Bila selama ini. Ibu Weti mencoba berubah sikap. Suaranya melembut dengan nada menjilat yang menjijikkan. Aduh, Hanum, Ibu tidak tahu. Maafkan Ibu ya, Nak. Kita kan keluarga. Namun, aku sudah tidak memiliki ruang lagi untuk pengampunan bagi orang-orang yang hanya menghargai uang. Faza bekerja serabutan sebagai kuli angkut. Ibu Weti terus mengeluh tentang penyakitnya yang tak kunjung sembuh. Dan Bila terpaksa bekerja di warung makan pinggir jalan untuk menyambung hidup. Karma telah menjalankan tugasnya dengan sangat rapi dan tanpa cacat. Suatu sore, aku melihat mereka bertiga dari dalam mobilku saat aku sedang berhenti di lampu merah. Mereka tampak lusuh, sedang bertengkar hebat di depan kontrakan mereka yang hanya seluas satu kamar. Ibu Weti tampak menjerit histeris ketika seekor kucing jalanan yang kurus melintas di dekat kakinya. Aku hanya tersenyum lega, memutar kemudi mobilku menuju rumahku yang tenang. Aku menyadari satu hal penting. Kehormatan sejati tidak akan pernah lahir dari kebohongan dan penindasan. Dan kekuatan yang sesungguhnya adalah ketika kita berani berdiri tegak untuk mengambil kembali kebahagiaan yang sempat dicuri oleh orang-orang yang tidak tahu diri. Gerbang rumahku kini selalu terkunci rapat, hanya terbuka untuk kedamaian dan orang-orang yang benar-benar tulus menghargai keberadaanku. Terima kasih sudah menyimak cerita kami. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan rezeki. Silahkan klik tombol lonceng untuk subscribe. Jangan lupa like, komen, dan share. Tunggu kisah menarik kami selanjutnya. Wassalam.